Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah yang sampai hari ini bikin aku ini merinding. Awalnya terdengar biasa saja, tapi ternyata semua berubah dalam sekejap. Kalian siap? Yuk kita sama-sama mulai. Abu Rafi menceritakan bahwa ia adalah pelayan Rasulullah SAW. Aku adalah budak milik Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dan Islam telah masuk ke kalangan kami, yakni Ahlul Bait. Lalu Abbas, Ummu Fadli, dan aku pun masuk Islam. Abbas takut kepada kaumnya dan tidak mau berselisih dengan mereka, maka ia pun menyembunyikan keislamannya. Ia adalah orang yang banyak hartanya yang terpisah-pisah di kaumnya. Ketika itu Abu Lahab tertinggal dalam perang Badar. Lalu ia mengutus As bin Hisham bin Mughirah untuk mendatangi tempat Abbas. Dan itu adalah kebiasaan orang-orang Quraisy. Jika seorang tertinggal, maka yang lain menemuinya. Ketika datang kabar tentang kekalahan mereka di perang Badar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan mereka, sedangkan kami menemukan kekuatan dan kemuliaan dalam diri kami. Aku adalah orang yang lemah dan membuat wadah makanan yang aku pahat di kamar dekat Zam-Zam. Demi Allah, sungguh aku duduk dekat kamar itu sambil memahat wadah-wadah tersebut, dan di sampingku duduk Ummu Fadli, dan sungguh kabar yang datang pada kami sangat menggembirakan. Tiba-tiba Abu Lahab datang dan menarik kedua kakinya dengan tidak pantas hingga duduk di ujung kamar, punggungnya menempel di punggungku. Tidak lama ia duduk, tiba-tiba orang-orang berkata, "Ini Abu Sofyan, namanya Mughirah bin Harits bin Abdul Muttalib, telah tiba." Abu Lahab berkata, "Bawalah ia kemari. Apakah kamu mempunyai kabar untukku?" Abu Sofyan duduk menghadapnya, sedangkan orang-orang berdiri. Ia berkata, "Wahai anak saudaraku, kabarkanlah padaku bagaimana keadaan orang-orang." Abu Sofyan menjawab, "Tidak ada apa-apa melainkan kami telah bertemu dengan suatu kaum, lalu kami menyerahkan bau-bau kami untuk dibunuhnya sekehendak mereka dan menangkap kami sekehendak mereka. Demi Allah, jika demikian itu aku tidak akan mencela orang-orang. Kami telah bertemu dengan orang-orang yang putih di atas kuda Bulkhim, yaitu kuda yang warnanya hitam dan putih di antara langit dan bumi. Demi Allah, dia tidak akan menyisakan sesuatu dan tidak akan ada siapapun yang berdiri untuk mengalahkannya." Maka aku, yaitu Abu Rafi, mengangkat ujung bilik dengan tanganku. Lalu aku berkata, "Itu demi Allah adalah malaikat." Mendengar itu Abu Lahab langsung mengangkat tangannya dan memukul wajahku dengan keras. Lalu aku memberontak dan ia menyeretku dan membenturkanku ke tanah. Dan ia duduk di atasku sambil terus memukuliku, sedangkan aku adalah laki-laki yang lemah. Lantas Ummu Fadli bangkit menuju tiang kamar dan mengambil batu, lalu memukulkannya ke kepala Abu Lahab hingga menimbulkan luka. Dan Ummu Fadli berkata, "Kamu hendak melemahkannya dikala tuannya tidak ada." Ia pun berdiri sambil berpaling dan dalam keadaan terhina, dan demi Allah, ia tidak lama hidup setelah itu, kecuali hanya 7 malam saja, sampai Allah membunuhnya melalui penyakit Ad-Dazam, yaitu penyakit sejenis taun, benjolan kecil seperti biji kacang atau seperti jerawat yang keluar dari dalam tubuh.
Yunus menambahkan dari Ibnu Ishaq, sungguh setelah ia mati, kedua anaknya meninggalkannya selama 3 hari. Ia tidak dikuburkan sehingga bau busuk, dan orang-orang Quraisy takut akan penyakit adasah itu seperti takutnya mereka akan wabah taun, sehingga seseorang dari mereka berkata, celakalah kalian berdua, apakah kalian tidak malu? Bapakmu bau busuk dalam rumah dan kalian tidak menguburkannya. Mereka berdua menjawab, sesungguhnya kami takut akan menulurnya penyakit ini. Maka orang tadi berkata, berangkatlah kalian dan aku akan membantu. Demi Allah, mereka tidak akan memandikannya, melainkan hanya menyiramnya dengan air dari kejauhan. Kemudian mereka membawanya ke tanah Mekah yang tinggi, dan mereka menyandarkannya ke tembok lalu melemparkannya dengan batu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh dong di like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe biar kita terus bisa seru-seruan di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.